Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas untuk memenuhi tugas UTS Mekanika Fluida. Baik, kita mulai. Nah, UTS ini beranggotakan saya sendiri, Ira Rawadi, dan juga Muhammad Yunus Fadilah. Lanjut. Video kali ini kita akan bahas soal UTS, yang dimana soal tersebut diberikan untuk ujian tengah semester pada semester ganjil kali ini. Soalnya itu berupa yang pertama, jelaskan bagaimana anggan-anggan dapat berjalan di atas air, hubungkan dengan tegangan permukaan. Kedua, jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulens. Tiga, jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan antara P1 sama dengan P2 pada manometer berikut. Jika diketahui spesifik graviti cairan A adalah 1,6. Yang soal keempat, jelaskan mengapa balon udara bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanas udara pada balon udara tersebut. Hubungkan dengan gaya apung. Baik, kita lanjut. Nah, soal yang pertama, jelaskan bagaimana anggan-anggan dapat berjalan di atas air. Nah, anggang-anggang. Ada beberapa hal yang menyebabkan anggang-anggang dapat mengambang di atas air, yaitu tubuh anggang-anggang dilapisi dengan bulu-bulu halus yang bersifat hidrofobik yang menyebabkan tubuh anggang-anggang dapat terbebas dari percikan air sehingga membantu anggang-anggang untuk tidak basah dan tenggelam ketika berada di atas air. Nah, di sini. Jadi tubuh anggang-anggang itu memiliki bulu-bulu halus yang dapat membantu untuk tidak basah dan tenggelam ketika berada di atas air. Namun, hal yang paling mempengaruhi anggang-anggang agar dapat berjalan di atas air adalah adanya tegangan permukaan yang dimiliki oleh permukaan air tempat anggang-anggang hidup. Tegangan permukaan menyebabkan anggang-anggang melalui kakinya dapat menopang berat tubuh anggang-anggang di atas air. Berat badan dari anggang-anggang dapat terdistribusi rata melalui sepasang kaki tengah. Nah, iya kaki tengah ya. Sepasang kaki tengah dan sepasang kaki belakang. Nah, ini sepasang kaki belakang. Dan di atas permukaan air akan membentuk cekungan atau lengkungan air tepat di mana anggang-anggang menumpukan kakinya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tumpuan kakinya. Nah, jadi itu ya yang menyebabkan anggang-anggang dapat berdiam diri di atas air. Ketika adanya distribusi massa badan yang merata pada tumpuan kaki anggang-anggang, maka efek sebaran atau massa tubuh anggang-anggang akan lebih kecil daripada efek penarikan tekanan permukaan air yang menyebabkan anggang-anggang dapat terapung di permukaan air. Nah, adapun tegangan permukaan menyebabkan anggang-anggang melalui kakinya dapat memompa berat tubuh anggang-anggang di atas air. Tegangan permukaan fluida adalah kecenderungan permukaan fluida yang untuk merenggang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh selaput karena adanya gaya tarik sesama molekul fluida yang disebut gaya kohesi. Selain itu, tegangan permukaan zat cair juga dapat didefinisikan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Lapisan ini cenderung
menyusut sekuat eh, cenderung menyusut sekuat mungkin. Oleh karena itu, sejumlah tertentu cairan mengambil bentuk dengan permukaan-permukaan sempit sesempit mungkin. Nah, ini gambar ilustrasi antar molekul zat cairnya. Kita lanjut. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Turbulen menghasilkan tegangan geser yang lebih besar di seluruh fluida dan mengakibatkan lebih banyak kerugian. Kecepatan fluida pada saat terjadi transisi antara laminer dan turbulen disebut dengan kecepatan kritis. Nah, pada aliran laminar, partikel-partikel fluida mengalir dengan pelan dan beraturan. Nah, seperti pada contoh gambar keran berikut, yang A, laminar flow, ini alirannya halus, pelan, dan beraturan. Nah, sebaliknya pada aliran turbulens, partikel-partikel fluida saling bercampur dan mengalir secara tidak beraturan. Nah, ini contohnya turbulence flow. Pada keran yang sebelah kanan, airnya tidak beraturan dan saling bercampur sama lain. Partikel-partikel fluidanya saling bercampur. Nah, turbulensi menghasilkan tegangan geser yang lebih besar di seluruh fluida yang mengakibatkan lebih banyak kerugian kecepatan fluida pada saat terjadinya transisi antara laminar dan turbulens disebut dengan kecepatan kritis. Jadi dari gambar berikut menunjukkan perbedaan profil kecepatan saat laminar dan turbulens dan profil dari energi kinetik serta dissipation rate atau laju perubahan energi yang timbul akibat gesekan dan lain-lain. Menyebabkan energi berubah bentuk ke bentuk yang lain dan menjadikan adanya energi loss. Dan pada saat terjadi turbulensi, maka terbentuklah viscous sublayer yang merupakan lapisan tipis dekat dinding dan berkontak langsung dengan dinding aliran fluida pada saat aliran turbulens. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 3, jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan P1 kurang P2 pada manometer berikut jika diketahui spesifik gravity cairan A adalah 1,6. Nah, ini gambarnya. Jadi P1 dan P2. Jadi P1 kurangi P2 itu pada manometer berikut jika diketahui SG, specific gravitation cairan A-nya adalah 1,6. Ini cairan A-nya itu 1,6 gram per sentimeter kubik. Mari kita hitung berapa. Diketahui pH 20 sama dengan 1000 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 9,81 meter per second detik per detik persegi. H-nya sama dengan 10,2 dikali 10 min 3 meter. PA atau rho A
sama dengan 1,6 gram per sentimeter kubik dipindahkan ke kilogram, jadi 1.600 kilogram per meter kubik. Nah, ditanyakan P1 dikurangi P2. Nah, penyelesaiannya P1 ditambah pH20 dikali G dikali H sama dengan P2 ditambah PA dikali G dikali H. P1 ditambah 1000 tadi pH rho 20-nya. Rho 20-nya 1000 dikali 9,8 itu gravitasinya dikali 10,2 itu H-nya sama dengan P2 ditambah 1600 dikali 9,8 dikali 10,2 dikali 10 min 3. Jadi hasilnya P1 ditambah 99,96 sama dengan P2 ditambah 160,09. Dipindah ruaskan P1 min P2 sama dengan 160,09 dikurangi 99,96. Jadi P1 dikurangi P2 hasilnya yaitu 60,13 PA atau 60,13 Pascal. Jadi kita ketahui perbedaan tekanan antara P1 dan P2 itu adalah 60,13 Pascal. Kita lanjut. Soal berikutnya. Jelaskan mengapa balon udara bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanas udara pada balon udara tersebut. Hubungkan dengan gaya apung. Cara kerja balon udara sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Jika gaya apung lebih besar dari gaya gravitasi, maka balon akan bergerak naik. Arah ke atas pada gaya apung terjadi karena massa jenis udara di dalam balon lebih sedikit atau lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Jadi begitu. Jadi untuk menaikkan balon ini kita butuh udara panas. Yang dimana udara panas ini dapat menerbangkan atau mengembangkan balon dan gaya apung tersebut, jika gaya apungnya lebih besar dari gaya gravitasi, maka balon akan bergerak naik. Gaya apungnya lebih besar dari gaya gravitasi. Nah, ini gaya apungnya di sini terjadi. Gaya gravitasi kan itu menarik ke bawah, sedangkan di sini itu gaya apungnya lebih besar dari gaya gravitasi, maka balon akan bergerak naik. Arah ke atas pada gaya apung terjadi karena massa jenis. Jadi massa jenis balon ini udara di dalam balon lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Jadi udara di sekitarnya itu di luar balon ini. Nah, massa jenis di dalam balonnya itu, udara di dalam balon itu lebih kecil daripada udara yang ada di sekitar balon. Nah, kita jelaskan ada bagian-bagian dari balon udara. Yang pertama, envelop merupakan kantong yang terbuat dari bahan nilon. Berbentuk balon, tempat udara dipanaskan. Nah, ini adalah envelope namanya. Envelope ini terbuat dari bahan nilon. Bahan nilon tidak tahan api. Nah,
Bagaimana caranya? Kan di dalam balon tersebut diberikan udara panas. Nah, di envelope ini itu dalamnya dilapisi oleh eh, bahan anti api atau screeds. Jadi aman terkena udara panas. Nah, yang kedua ada burner, merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Nah, di sini nanti slide selanjutnya kita tampilkan. Di sini itu burner untuk memompa api, untuk mengatur tekanan dalam kantong udara agar balon dapat terbang dengan ketinggian yang diharapkan. Jadi di sini nanti posisinya menyemburkan api ke atas, memberikan udara panas. Nah, yang terus selanjutnya adalah basket. Basket atau keranjang merupakan tempat penumpang mengendalikan balon udara atau penumpang yang menikmati penerbangan balon udara. Nah, jadi di sini. Di sini. Jadi, burner itu di atas penumpang. Nah, penumpang di sini, ini burner, ini envelope. Begitu. Lanjut. Nah, nih teman-teman yang namanya burner untuk memberikan udara panas ke envelope. Untuk dapat terbang, udara di dalam envelope dipanaskan menggunakan burner dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Udara panas ini akan terperangkap di dalam envelope sehingga balon udara pun akan mengembang dan bergerak naik didorong oleh udara yang bertekanan lebih kuat. Jika ingin mendarat, udara didinginkan dengan cara mengecilkan burner. Udara yang mulai mendingin di dalam envelope membuat balon bergerak turun. Nah, jadi burnernya itu memberikan udara panas ke atas. Tadi temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, udara panas tersebut akan ditangkap oleh envelope. Sehingga si balon udara akan mengembang dan bergerak naik didorong oleh udara panas tersebut yang bertekanan lebih kuat. Nah, jadi ketika kita ingin mendarat, kita dapat menurunkan suhu burnernya untuk mendinginkan udara di dalam envelope yang dapat membuat balon bergerak turun. Segitu. Ya, terakhir ada sedikit kata-kata. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara harapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Baharudin Yusuf Habibie. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.